secara pribadi saya terus terang apapun kondisinya saat ini dengan segala implikasinya, tetapi saya merasa bahwa waktu kami menyusun undang-undang desa itu tingkat kecerdasan kami diuji betul, ya, karena banyak yang pesimis, lalu kemudian kita bisa mengubah paradigma yang semua segala sesuatu yang adanya di kota, kita balikkan cara berpikir itu agar Indonesia ini bisa maju datang dari desa. Dan ternyata menurut saya ya, paling tidak pendidikan sekali, alhamdulillah, puji Tuhan bahwa ternyata itu bisa kita lakukan dan jangan pesimis karena waktunya masih, saya kira belum 10 tahun. Indonesia ini masih panjang dan masih banyak hal yang harus dikerjakan, termasuk oleh bapak-bapak sekalian yang berada di pemerintahan desa itu atau khususnya di Badan Pengelolaan Desa. Jadi untuk itu saya berterima kasih kepada Pak Ilham sebagai moderator atas waktu ini, dan juga tentunya kepada Pak Sekjen MPR Pak Ma'ruf Cahyono yang membuat forum ini dan saya bisa hadir di tengah Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya seperti tadi disampaikan Pak Inosius, biasa dipanggil Pak Seksi, tugas saya sehari-hari membuat undang-undang, naskah akademik dan rancangan undang-undang banyak, ya. Tapi bukan saya sendiri, karena di belakang saya ada sekitar 400 staf, ya, yang semuanya pejabat fungsional, ada yang merancang undang-undang, ada peneliti, ada hukum, ada macam-macam yang kita bikin. Nah, saya diminta untuk memberikan materi program legislasi, ya Pak. Saya berapa waktu menit? 1 jam itu selesai. 1 jam setengah mau wawancara. Oh, dengan ini ya, oke. Berarti cukup lah waktunya. Nah, tapi izinkan saya nanti untuk lebih mengeksplorasi perkembangan terakhir. Tentunya program legislasi akan saya ceritakan, tetapi saya ingin karena saya sudah beberapa kali nih oleh pemerintah Jawa Timur beberapa kali ke Jogja kemana gitu untuk menjelaskan dinamika, lalu oleh Kemendagri juga. Jadi materi yang saya berikan di Kemendagri, lalu kemudian di asosiasi DPRD di Jawa Timur, nanti saya jadi satu aja lah, karena saya tahu itu sebenarnya bahan-bahan yang diperlukan oleh Bapak dan Ibu sekalian di lapisan pemerintahan yang menurut saya adalah ujung pembangunan di negara kita ini. Jadi saya diminta untuk menjelaskan tentang program legislasi, ya, komparasi. Jadi memang penting juga untuk membuat komparasi antara bagaimana di pusat dan bagaimana di daerah. Tetapi saya ingin menjelaskan dinamika legislasi yang berkembang saat ini, termasuk misalnya ada undang-undang terbaru, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang. Di dalam juga ada program legislasi juga. Nah, saya kira yang penting untuk diketahui sekarang adalah bahwa memang saya harus katakan ini, bahwa memang kita ini negara hukum yang semuanya ada aturannya, ya, ada aturannya, termasuk dalam membuat undang-undang ini, Pak. Ada lembaga yang namanya DPR, ada lembaga yang namanya pemerintah, ada lembaganya DPD, itu di pemerintah pusat. Nah, di daerah saya kira badan Badan Permusyawaratan Desa ini dia punya fungsinya kurang lebih hampir sama juga. Nah, poin yang saya mau katakan penting adalah sebagai penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan, memang aturan ini harus kita ikuti. Jadi mau sehebat apapun, ya, konsep dari mana saja, ya, tetap aja yang namanya membuat undang-undang itu yang melalui kerjanya DPR dan Presiden. Ya. Jadi jangan sampai ada orang atau kelompok yang merasa bahwa seolah dia yang punya hak untuk membuat undang-undang dan peraturan itu. Tidak bisa seperti itu. Kita ini hidup bernegara, ya, ada aturannya yang disebut negara hukum, maka ikutin aturan itu. Termasuk dalam proses pembuatan peraturan. Ada kewenangan
semua itu. Nah, presiden dikasih pasal 5 ayat 1 berhak mengajukan undang-undang. Ada pasal 20 dan pasal 21 DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Pasal 20A ayat 1 DPR mempunyai fungsi legislasi, pengawasan, dan saya kira badan permusyawaratan itu ada semacam miniaturnya di desa. Jadi kita juga harus jaga itu, Pak. Jangan sampai semua orang merasa punya hak untuk mengurus ini. Bahwa punya kontribusi untuk memberikan masukan, ya, mengkritik, ya, mengevaluasi silakan. Tapi semuanya dikembalikan kepada norma yang ada. Termasuk ketika kita bicara tentang program legislasi, ya itulah salah satu mekanisme yang harus dijaga juga. Nah, ini gambaran peran-peran dari lembaga itu. Jadi ada DPR, ada DPD, bahkan situ ya, itu ada itu pasal 22D, ya. Ada pasal 22A itu berkaitan dengan tentang pembentukan peraturannya. Nah, berikutnya lagi. Ya. Nah, sekarang kan kita lihat, kita kan bicara soal program legislasi. Ya. Nah, program legislasi itu kalau dalam struktur atau siklus ataupun pentahapan pembuatan peraturan itu tahap yang paling awal. Ya. Jadi tahapnya itu ada 5. 1 perencanaan. Kalau kita membuat peraturan di desa juga begitu, Pak. Kalau bisa kita terbiasa dengan cara berpikir itu, bahwa ada aturan mainnya, ada polanya. Sebab kalau tidak ada polanya, masing-masing punya kuat-kuatnya sendiri. Nah, dalam pembentukan peraturan Indonesia ini, baik itu peraturan pusat maupun daerah, kita punya skemanya, tata caranya, yaitu kalau di dalam Undang-Undang Nomor 12 itu kita mulai dari perencanaan, yang kedua penyusunan, yang ketiga pembahasan, yang keempat pengesahan, yang kelima pengundangan. Jadi itu semua ada dan di desa juga ada. Ya. Maka kita jaga betul pakemnya, taat pada itu. Nah, pada hari ini kan kita bicara perencanaan. Apa itu perencanaan? Nah, perencanaan itu secara sepintas itu adalah instrumen, ya, yang disusun secara sistematis mengenai apa saja peraturan dalam bentuk undang-undang maupun peraturan daerah, bahkan peraturan desa. Ya. Jadi kalau bisa di desa itu, terutama Bapak dan Ibu sekalian yang anggota Badan Permusyawaratan, memikirkan tahun ini kita peraturan desanya apa saja. Dan tidak ujuk-ujuk, Pak. Kita diskusi dulu. Apa yang menjadi keunggulan, kebutuhan di katakanlah di Banyumas. Dan intinya dalam Bapak dan Ibu mulai melihat, wah, kayaknya saya tahu Banyumas itu sudah maju sebenarnya, sangat maju. Tapi kan harus dicari terus inovasinya. Tapi inovasi ini harus diikuti dengan peraturan juga. Harus diikuti dengan peraturan. Gak usah jauh-jauh yang besar-besar. Bagaimana masyarakat adat di sana, bagaimana kelompok-kelompok itu harus diatur, Pak. Ya, harus diatur. Dan cara berpikir kita itu sebagai anggota Badan Permusyawaratan, ya, mestinya terus berpikir mana yang terbaik untuk masyarakat di Banyumas. Tapi jangan lupa dibuat aturannya, kira-kira begitu. Ya, supaya apa yang dipikirkan oleh misalnya Pak Supriyono, ya tidak hanya menjadi pikiran Pak Supriyono, itu dituangkan dalam peraturan, kira-kira seperti itu, dan disepakati, Pak. Tapi lagi-lagi ada format, ada mekanismenya, ada skemanya. Skema itulah yang antara lain kita bentuk atau kita susun dalam bentuk program legislasi. Memang istilahnya di daerah itu bukan program kata legislasi, program pembentukan peraturan. Nah, jadi penyusunannya juga seperti apa. Nah, saya berharap juga di desa juga dipikirkan. Memang tidak harus ya format seperti di tingkat pusat di undang-undang atau peraturan daerah, karena misalnya di penyusunan ini tidak ada kajian-kajian, ya. Kajiannya kan mungkin tidak usah terlalu mentereng, tidak usah harus disebut seminar nasional, tapi ada rempuk, ya, kesepakatan, cari masukan dari masyarakat, kita susun dokumennya, tertulis. Kalau di pemerintah pusat di dalam bentuk undang-undang, dia dalam bentuk naskah akademik, yang ini, ya. Tapi ada orang mengatakan
kajian singkat aja, ya, paper kebijakan lah, ya poinnya ini kira-kira ya. Nah tapi kalau sampai bentuk naskah akademik juga boleh. Terus dibuat draftnya rapi juga, kan ada contohnya. Nah lalu dibahas, ya. Dibahas, terus kemudian disahkan dan terakhir diundangkan. Jadi mungkin tidak plak betul sama dengan undang-undang, tapi polanya harus dipakai. Polanya, cara bekerjanya harus dipakai. Dan syukur-syukur kalau misalnya, saya kira karena Pak Sekjen ini orang yang berminat juga ya di sekitar sini, mungkin bisa saja beliau mengembangkan metode ya bagaimana desa ataupun atau kelurahan. Ini ada dari kelurahan nggak ada ya? Desa semua. Enggak, saya mau beritahu. Karena saya juga sebenarnya pendamping tapi bapak nggak usah ini ya, nggak usah nyeri atau mikir gimana gitu. Karena dari dulu kan kelurahan minta dana kelurahan. Tahun ini mulai ada. Jadi dulu kan sempat ditarik kan. Karena kalau desa kan udah aman, karena ada undang-undangnya kan. Undang-undang desa itu dana desa. Terus kemudian kelurahan dulu ada melalui kecamatan. Tahun lalu nggak ada kan. Jadi itu. Nah sekarang masuk lagi. Nah itu berkah untuk di kelurahan. Jadi saya kira desa tetangga nggak usah ini ya, nggak usah. Jadi proses ini itu bisa dipraktekkan dengan cara bagaimana badan permusyawaratan desa itu mengerjakan tugasnya. Dan penting sekali ya, penting sekali. Nggak apa-apa, saya juga ketuanya kalau di desa saya, makanya kalau begitu saya antusias gitu. Tugas kita sudah banyak Pak, banyak sekali. Hanya keseimbangannya yang belum dapat. Itu terus dicari. Ada saja. Karena dari aturan undang-undangnya, undang-undang yang masih melemahkan kita. Sebagai contoh, BPD sebagai unsur pemerintahan desa melaksanakan fungsi pemerintahan. Ada 3 fungsi kita: regulasi, pengawasan, dan aspiratif. Namun saat aturan pertama BPD ini menjadi perwakilan, sekarang menjadi permusyawaratan, sehingga diposisikan menjadi mitra. Seharusnya BPD itu masuk pada definisi pemerintah desa, sehingga kita punya status. Kalau sekarang ini tidak, pemerintah desa itu hanya kepala desa dan perangkat. BPD ini masuk kemana seperti itu? Bahkan sampai dengan hak-hak kita, ini yang sangat tidak layak. Saya tidak akan berbicara masalah honor karena kita semua bahagia. Namun manakala dari undang-undangnya tidak dicermati secara keseimbangan dengan kebutuhan kita BPD di desa. Ini BPD ini ikut di regulatifnya, tanpa kita produk itu di desa tidak laku. Namun demikian sejauh ini BPD kita masih merasakan ada ketidakadilan atau ada kekurang pemberian kepada kita BPD. Gitu Pak. Jadi banyak sekali sebetulnya yang kita rasakan. Namun demikian kita datang ke sini ke Jakarta adalah sebagai bentuk pengabdian kita kepada desa. Kemudian berupaya untuk bagaimana kita bisa meningkatkan mutu sehingga kita paham akan tugas pokok fungsi kita hidup di desa. Iya, jadi kalau soal pertama bagi saya pengakuan dalam undang-undang itu sudah luar biasa. Itu artinya apa? Itu artinya bahwa kepala desa nggak boleh semena-mena. Semua perencanaan dan mohon nanti ini saya ingat betul ya. Perencanaan di desa itu dari desa dan dikembalikan ke desa. Dan pemerintah kabupaten nggak punya otoritas untuk mengubahnya. Ini dulu karena pengalaman pada saat dulu musrembang, praktek musrembang sebelumnya, apa yang diusulkan dari bawah sampai di kecamatan, terus dipotong satu, sampai di kabupaten potong satu, pulangnya lagi. Nah, Sekarang masih sampai sekarang. nah itu yang harus diperbaiki, karena konstruksi dalam undang-undang tidak seperti itu.
pemerintahan desa ini kami sebut the one stop. Ya. Jadi diusulkan oleh desa sendiri dan harus diselesaikan desa sendiri. Dan anggaran dana desa, terutama di desa, makanya langsung tembak dari sekian persen dari anggaran APBN langsung dititipkan, ya, dititipkan di APBD. Tidak boleh diapa-apain. Semua itu bagaimana pengeluarannya dan sebagainya itu urusannya desa sendiri. Dan siapa desa? Ya Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi fungsi dan atau peran dari Badan Permusyawaratan Desa menurut saya itu sangat penting. Ketika semuanya itu berhenti di desa. Program perencanaan pembangunan desa ada nggak di desa-desa di Banyuwangi? Ada kan? Ada. Ya. Kenapa 6 tahun? Ya, kenapa 6 tahun? Itu kan diikutkan dengan masa jabatan. Kepala desa. Jadi kita lihat selama 6 tahun apa saja. Terus kita lihat oke lah, karena kita bicara tidak pada level sampai menengah seperti itu, kira-kira tahun pertamanya apa yang kita lakukan. Jadi saya sih berharap apa yang menjadi prioritas pembangunan di desa-desa yang ada di Banyumas itu hasil dari pemikiran bapak-bapak ini. Ya. Mungkin tanya kepada si A, si B, si C atau katakanlah bupati, kepala desanya menjadi narasumber utamanya, ya. Tapi masukan dari anggota Badan Permusyawaratan Desa itu sangat penting. Ya. Jadi kira-kira peraturan apa saja yang ini lalu kita sepakati itu per tahun. Nah, di pusat ada bahasa yang mengatakan begini, penyusunan program legislasi ini dilakukan sebelum penetapan APBN dan APBD. Menurut saya ya mutatis mutandis ya, hal yang juga berlaku juga sebenarnya di pusat itu juga bisa di desa. Kenapa demikian? Karena pertama itu kan terkait dengan program kegiatannya dari RPJM, terus kan tahunan itu kan konkretnya program dan kegiatan itu kan adanya di APBD ya, anggaran pendapatan kegiatannya, APBDS ya. Nah disitulah dicantumkan bahwa desa A misalnya mau membuat peraturan desa tentang ini supaya ada anggarannya juga desa ya, peraturan desa itu, lalu kemudian ada sarana sehat ya, mengundang atau toko dengan bisa perlu pergi ya toga Thomas, nah itu semua jadi memang itu kegiatan yang sesungguhnya secara nilai kita, kalau tadi bicara Pancasila kita udah punya kan semangat itu, semangat gotong royong, semangat untuk bermusyawarah, cuma sekarang kan diberi bentuk legalitas namanya oleh undang-undang. Kalau dulu kan sebenarnya kita ini kan masyarakat yang memang sudah biasa berembuk ya, entah salah sehat namanya atau apa gitu, tapi sekarang lebih formal ya, dan dicantumkan dalam undang-undang. Nah disitulah nanti dibicarakan untuk membuat perdes ini ya, dengan pertimbangan prioritas pembangunan di desa itu, lalu kemudian apa yang mendesak betul, lalu kemudian itu diajukan. Nah mestinya kepala desa tunjuk juga. Dan kalau anggota Badan Permusyawaratan Desanya mengerjakan, ya tentunya harus diperhatikan juga apa yang menjadi kebutuhan atau fasilitasi kegiatan-kegiatannya. Berikut, nah ini kalau di pusat itu ada 5 tahun ya. Berikutnya lagi, terus Klik. next. Nah jadi di dalam dalam sistem kita program legislasi itu bisa dievaluasi juga ya. Jadi kalau sudah dibuat misalnya sudah 7 bulan kita evaluasi lagi, ada evaluasinya, kita ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan. Kalau di DPR kan di pemerintah pusat kan oleh DPR, maka mestinya akan keluar juga peraturan atau keputusan Badan Permusyawaratan. Keluar nggak Badan Permusyawaratan itu? Ada bentuk keputusan nggak di keputusan Badan
Perdes. Lebih ini lagi, bukan peraturan desa. Lebih sempit lagi yang internal. BPD. Iya. Ada keputusan kepala desa. Kan kalau badan pusat permusawaratan sendiri hanya itu langsung diperdas. Tidak ada keputusan badan permusawaratan desa. Oh, cuma tatip satu aja. Nah, kalau itu hanya berinisiatif saja untuk prosesnya. Tapi ada inisiatif juga kan? Ada. Jadi kalau di DPR dan juga di kabupaten kota, provinsi, jadi kesepakatan mengenai program legislasi itu dituangkan dalam bentuk keputusan di pemerintah pusat, keputusan DPR. Bukan ya bentuknya keputusan DPR, tapi keputusan DPR ini, Bapak Ibu sekalian, itu mengikat pemerintah juga, mengikat presiden, mengikat DPD. Apa bentuk mengikatnya? Bentuk mengikatnya adalah bahwa presiden atau DPD hanya boleh mengajukan RUU atau di provinsi gubernur boleh mengajukan raperda yang sudah ada dalam keputusan DPRD atau keputusan DPR. Menurut saya mestinya di desa itu keputusan badan permusyawaratan desa. Ini dikasih. Nah, memang keputusan di DPR juga terbatas. Satu, tatip. Ya kalau terus kalau di DPR ada lagi keputusan DPR, peraturan DPR tentang pembuatan undang-undang kita punya. Ya. Artinya berlaku produknya DPR bukan undang-undang. Kalau peraturan desa itu kan kalau di pusat kan paling tidak selevel dengan undang-undang kan, karena ada melibatkan Bapak Ibu sekalian atau kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Nah, jadi terbatas memang. Nah, salah satu keputusan itu adalah keputusan tentang program legislasi. Dan keputusan ini kuat karena dia mengikat pemerintah juga. Bentuk mengikatnya ya pemerintah tidak boleh mengusulkan rancangan undang-undang atau di provinsi atau kabupaten tidak boleh mengusulkan rancangan peraturan daerah yang di luar yang sudah disepakati. Ini penetapannya. Nah, ini sedikit landasan hukum pembentukan peraturan daerah biar nanti yang menjadi anggota kabupaten Pak. Bukan provinsi. Oke, kabupaten. Jadi itu sama aja Pak. Jadi di pasal 18 ayat 6 itu pemerintah daerah berhak menetapkan perda dalam peraturan lainnya dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Nah, ini semua ada peraturan Mendagri nomor 1 dan 12 tentang pembentukan produk daerah, tapi saya kira bisa ada sudah di-update ya. Bagaimana mulai dari peraturan daerah sampai peraturan desa ya. Berikut intinya begini, kalau di provinsi, kabupaten, kota, jadi pemerintah mereka nyusul dulu sepihak, DPRD menyusul dulu sepihak. Nah, menurut saya istilahnya hal yang sama juga bisa dibawakan di desa. Badan permusyawaratan desa kan tidak selamanya rapatnya dengan kepala desa kan, karena rapat tersendiri. Nah, di rapat tersendiri itu bisa saja menyusun rencana atau usulan peraturan desa itu apa saja. Nanti berdasarkan hasil rembuk internal badan permusyawaratan desa ini dibawalah ke forum rapat dengan pemerintah atau kepala desanya dengan perangkatnya ya. Nah, disitulah disepakati apa saja peraturan desa yang diperlukan, macam-macam. Kami masih ada persoalan di desa Pak, terkait dengan legislasi pengelolaan aset desa, yaitu tanah eksklusif, yang seharusnya sudah diamanahkan oleh berbagai peraturan dari Undang-Undang 6, kemudian sampai dengan Perpu. Ini kami masih merasa kesulitan karena dari pemerintah desa sendiri yaitu Kades belum ikhlas melaksanakan atau melepaskan ekspor itu menjadi aset desa sehingga kami mohon petunjuk bagaimana caranya kami BPD harus bersikap seperti itu. Kalau menurut saya tegasnya Bu, Bapak dan Ibu itu yang menjaga aturan
dan itu ada mekanismenya kan, rapat terus ditanyain terus. Dan yang berikutnya Bu ya, jangan sampai kepala desa merasa dia yang paling tinggi di Republik ini, ya. Nggak ada yang di atasnya ada bupati wali kota. Harus diingatkan, karena ini administrasi pemerintahan. Jadi bukan soal kekuasaan semata-mata. Jadi kalau itu sudah ditetapkan bahwa tanah-tanah itu harus menjadi aset desa, ya harus. Dan mohon maaf, itu bisa dikalkulasi menjadi korupsi Pak. Itu bisa. Bisa. Terima kasih Pak Malu. Itu sudah bisa dibawa ke sana. Nah, cuma kan terlalu banyak kasus-kasus jadi mungkin ini, tapi terus dia aja. Karena itu kan perilaku yang menyimpang lama-lama koruptif kan. Jadi biarin aja Bu, tapi biarin dalam arti terus digedor terus. Bapak ini hati-hati loh, ini sudah menyalahi. Dan siapapun yang melakukan pelanggaran, apalagi aset, risikonya itu besar. Termasuk BPD juga salah ya karena membiarkan ya. Ayo jangan ya itu. Makanya Saya akan berikan dari Pak Malu. iya, makanya selalu ada rapat di Badan Permusyawaratan harus ada tanggal sekian membahas masalah aset. Supaya nanti kalau ditanya, ini loh. Karena ada juga. Tapi kita terkesan berjuang sendiri Pak. Kalau dari pemerintah daerah sendiri kan ada aktif di sana. Maksudnya aku tahu bahwasannya ini adalah keliru. Seharusnya ada pemeriksaan khusus atau seperti apa, sehingga kita tidak sendirian. Kalau boleh saya katakan, kayaknya udah benar itu. Maksud saya benar itu udah pada arah yang pada jalur yang benar yang dilakukan. Soal waktu itu kita tuh agak bersabar menghadapi apa ya. Karena kita ini udah terbiasa dengan membenarkan yang salah itu. 6 tahun Pak. Biarin aja, terusin aja dulu. Kita pikirkan tentang generasi ini jauh ke depan. Ya. Terus yang nggak boleh itu adalah Bapak dan Ibu membiarkan, itu nggak boleh. Salah satunya Ya, kalau bagaimana dibiarkan. kita menggali potensi desa, manakala aset itu kembali, kemudian Kan ada menjadi pendapatan. habis, Iya. kemudian kembangkan dari potensi desa untuk Itu kemakmuran masyarakat. Itu yang masih kita. Betul, dan saya sangat sepakat. Tolong itu diperhatikan. langsung. Ini bukan asetnya si A, si B, si C. Yang sebut aset desa itu aset dari masyarakat di situ. Nah ini menurut saya pada satu titik nanti akan menjadi masalah besar. Saya mau kasih contoh aja ya, mungkin kita anggap sepele, tapi hati-hati ya. Hal-hal kecil itu bisa membuat orang berantem. Kemarin saya dapat surat, ada laporan apa? Ya mohon maaf ya, ada pejabat yang pensiun, terus waktu dia pensiun dia bawa sofa. Sofa ini harganya 15 juta dan itu tercatat di BPK. Sekarang sebagai manusia biasa, angka 15 juta itu kan antara banyak dan sedikit. Tapi dia pernah melakukan sesuatu yang keliru dan itu tercatat dalam dokumen. Hati-hati. Nah jadi saya sih berharap betul fungsi dari Badan Perwakilan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Itu mengawal peraturan apa saja, tidak hanya peraturan desa, tapi peraturan yang umum sifatnya. Tolong ingatkan. Jadi, tapi memang akhirnya diskusi seperti ini memang perlu sering supaya Bapak dan Ibu juga punya amunisi yang kuat, ya, pengetahuan yang kuat, sehingga bisa mengingatkan. Mungkin bukan Bapak dan Ibu yang kan bisa kalau LSM bergabung bisa kacau lagi. Kalau ada LSM yang misalnya LSM yang konsen terhadap APBD itu bisa rame, yakin saya. Tapi jangan fitnah, itu penting ya, jangan fitnah, karena kalau fitnah nanti kembali ke diri kita sendiri lagi. Cuma kan kalau anggota dewan kan atau anggota Badan Permusyawaratan ini punya kekebalan juga kan, sepanjang itu bukan untuk permusuhan pribadi, tapi untuk kepentingan rakyat. Bapak dan Ibu dilindungi, ya, silakan ya. Nah jadi
peraturan termasuk aset, lalu apalagi yang lain? Selain aset pasar-pasar ya, atau pungutan-pungutan itu juga dianuh. Jangan sampai ada pungutan-pungutan kan ada pasar desa juga sekarang. Itu jangan sampai ada pungutan-pungutan yang membebani masyarakat tanpa persetujuan Badan Permusyawaratan Desa atau landasan hukumnya. Ini terus dijaga. Lalu kemudian ini tadi bagaimana kita menetapkan program pembentukan peraturan desa dan peraturan daerah. Bisa juga karena peraturan di atasnya. Ya, misalnya soal pembentukan RT RW itu kan dengan peraturan desa. Itu kan perintah dari undang-undang. Ya. Lalu kemudian rencana pembangunan daerah, tadi saya katakan tergantung rencana pembangunan desa. Jadi apa yang saya mau sampaikan ini kata kuncinya kepada ibu sekalian. Kebetulan saya ini latar belakang hukum, Dr. Ilham latar belakang hukum. Intinya begini, kita menempatkan hukum itu atau peraturan desa ini memfasilitasi, memberikan landasan hukum terhadap kebijakan di bidang ekonomi, di bidang sosial, supaya ada aturan yang jelas. Ya, jadi jangan hukumnya jalan sendiri, peraturan desanya ke kiri, terus kemudian program kepala desanya ke kanan, kan? Itu berarti nggak benar. Nah, mari kita renung sama-sama supaya kalau untuk kita ingin supaya Banyumas itu semakin bagus pariwisatanya, kan banyak itu produk-produk UKM produk kecil ya, keripik dan sebagainya. Itu kan kalau kita ingin mengembangkan itu, perdesnya fokus ke situ. Ya. Anggaran-anggaran desa atau apa gitu kita buat aturan supaya lebih memacu agar masyarakat itu bisa lebih semangat lagi dalam menghasilkan atau memproduksi makanan-makanan lokal yang kemudian bisa berdampak pada ekonomi ya. Jadi saya pun kadang-kadang berpikir, dan saya kira itu sudah dipikirkan juga oleh banyak desa ya, karena pemanfaatan dana desa juga harus dibicarakan dengan Badan Permusyawaratan Desa ini supaya betul-betul digunakan untuk kebutuhan yang prioritas lah, yang bisa memberikan nilai tambah atau meningkatkan kemajuan di desa itu ya. Sekarang yang jadi isu itu yang anggaran 3% untuk operasional pemerintahan desa dari desa. Sehingga di Kabupaten Banyumas ini para kades itu menerjemahkannya bahwa itu adalah merupakan operasional kepala desa seperti itu. Itu yang sedang kami lihat. Oleh karena itu mungkin dari penafsiran, multi tafsir dari aturan itu atau aturan oleh para kades sendiri itu yang berbeda-beda. Sehingga kemarin memang di desa saya khususnya
untuk penandatanganan anggaran. Itu mungkin ya. Karena itu memang merupakan hal baru oleh perangkat desa. Karena beberapa sehingga model pertanggungjawabannya pun mungkin masih tidak seragam atau belum seragam. Ya. Misalkan bentuk koordinasi semua saja boleh di antara di pemerintahan desa itu, boleh kepala desa, sekdes, perangkat yang lain. Namun kemudian itu diartikan bahwasanya koordinasi itu adalah hanya dilaksanakan oleh kepala desa, sehingga yang berhak menerima itu adalah Mestinya ada anggaran untuk apa namanya. Nah, tapi gini ya, nanti setelah saya ini ada dari Kemendes, mungkin beliau akan lebih mendalam dan paham soal ini. Saya yakin beliau yang bisa menjadi tempat Bapak dari bertanya lebih teknis dan lebih mendalam soal ini ya. Rame kok gonggongan. Siap, oke. Oke, berikut ya. Next. 15 lagi. Kita sudah nanti. Ya. Sekarang ya kita dijawab langsung sekalian tadi aja. Oh, Iya. 15 menit itu selesai seluruhnya. Iya. Oh gitu ya. Iya. Nggak terasa. Padahal betah, berarti betah Bisa kayak. disampaikan juga soal penetapan sebelum penetapan RAPD ya. Ya, berikutnya lagi. Nah, kumulatif terbuka itu gini. Jadi nanti ya, kalau misalnya di desa itu ada, katakanlah ada perdes ya, perdes tentang anggaran APBDes kan. Nah, itu kalau dalam istilah program legislasinya itu adalah kumulatif terbuka. Artinya itu nggak usah dimasuk dalam list prioritas, karena itu setiap tahun pasti ada kan. Tahun depan ada lagi peraturan desa tentang APBDes, maka itu tidak masuk dalam kategori yang harus dibahas dengan berbagai pertimbangan, karena itu sudah wajib. Makanya wajib itu namanya APBDes ya. Lalu akibat putusan Mahkamah Agung atau kalau nanti misalnya ada peraturan desa yang dibatalkan ya, bisa juga oleh bupati ya, karena itu ada bertentangan dengan ini. Nah, maka secepatnya diubah ya. Secepatnya diubah untuk disesuaikan, diperbaiki. Atau misalnya kalau di kabupaten kota itu adalah ada penataan kecamatan, penataan desa. Nah, kalau di desa ya berarti kan penataan RT, RW ya, lingkungan dan sebagainya itu tidak perlu masuk dalam list ya. Saya kira itu juga sering dilakukan ya, misalnya RW-nya dimekarkan, terus kemudian dusunnya dimekarkan, ya itu tidak perlu melalui list yang tadi harus terdaftar ya, cukup masuk dalam kategori kumulatif terbuka ya. Jadi kalau orang masyarakat yang mempersoalkan, dijawab aja ini adalah kumulatif terbuka. Berikut, nah keadaan tertentu ya misalnya ada banjir, lalu ada musibah, entah musibah misalnya ayam atau itu kena wabah, itu bisa saja membuat kebijakan di tingkat desa agar ada dasarnya. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian, peraturan itu penting, karena itu juga menjadi komitmen bersama dan juga melindungi Bapak dan Ibu sekalian. Jangan sampai sekali-sekali keluarkan uang tanpa dasar hukumnya. Ya. Jadi peraturan itu juga sekaligus menjadi landasan hukum dari kegiatan dan juga anggaran. Sebab kalau ada anggaran yang keluar tanpa ada dasar hukumnya, wah ini bahaya. Ini tinggal tunggu ini aja. Dan saya berharap Bapak dan Ibu menjaga itu ya. Jadi jangan menjorokin kepala desa, kesian nanti kalau ini. Jadi kalau dikadani orang harus terus nah, atau misalnya ada kerjasama, boleh ya. Misalnya desa A mau bekerja sama untuk membangun jembatan misalnya, boleh kalau itu perlu ada kerjasama, buat aja peraturannya. Lalu kemudian karena tentu lainnya klarifikasi dari menteri dalam negeri atau gubernur atau bupati atau perintah dari peraturan gubernur lebih tinggi setelah prolegda atau program legislasi desa ditetapkan. Jadi ini penting
sebenarnya kerangka berpikirnya begini, karena desa itu ya menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia ini, maka memang tidak ada yang betul-betul lepas seolah-olah suka-sukanya aja. Jadi tetap kita taat pada undang-undang yang levelnya nasional, provinsi, kabupaten, kota, kabupaten ya. Terus kemudian sampai ke desa. Jadi tetap dijaga alur berikut. Nah, sekarang saya sedikit menambahkan, karena kemarin kan ramai undang-undang cipta kerja, terus kita revisi undang-undang 12. Nah, ini beberapa poin penting yang saya mau sampaikan. Coba next. Nah, supaya Bapak dan Ibu ada pengetahuan sedikit metode omnibus. Kan ramai tuh, ribut metode omnibus. 78 undang-undang direvisi oleh satu undang-undang, Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, itu menggunakan metode omnibus. Nah, metode ini pada saat kita membuat undang-undang Cipta Kerja belum ada aturannya, makanya MK membatalkan undang-undang dinyatakan sebagai undang-undang itu unconstitutional, bersyarat dalam arti selama 2 tahun kalau itu nggak diubah, karena menggunakan metode omnibus yang belum ada dalam aturan kita. Nah, akhirnya sekarang Bapak dan Ibu sekalian, untuk diketahui bahwa kita sudah mengadopsi bentuk atau cara metode omnibus ini dalam undang-undang kita. Jadi sudah sah di Indonesia. Ya. Tapi walaupun itu sudah sah, itu bukan berarti undang-undang cipta kerja tidak diperbaiki. Tetap akan kita perbaiki. Jadi kalau ada yang demo-demo di sana ya gunakannya. Mohon maaf, ini kita sudah mau perbaiki karena sekarang ini berjalan. Kemarin saya ini banyak Bapak dan Ibu sekalian perwakilan dari serikat buruh masih aja kencang terus. Tapi nggak apa-apa, itu namanya berembukan gitu ya, berembu sabar ya. Silakan menyampaikan hasil-hasil. Nah, jadi yang menarik kalau satu peraturan itu